PlayStation Portable atau PSP, sebuah konsol genggam legendaris dari Sony yang sukses besar di era 2000-an. Dengan lebih dari 80 juta unit terjual, PSP menjadi rival utama Nintendo DS dan membuktikan bahwa game portable bisa menyajikan pengalaman yang hampir setara dengan konsol rumahan. Namun, ketika Sony mencoba mengulang kesuksesan itu dengan konsolnya yaitu PS Vita, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa PS Vita gagal melanjutkan kejayaan PSP? Saat diumumkan pada tahun 2011, PlayStation Vita menjanjikan pengalaman gaming portable yang terbaik. Dengan layar yang OLED, dua analog stick yang nyaman, serta spesifikasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan PSP. PS Vita seharusnya menjadi langkah maju untuk Sony di dunia handheld gaming. Ditambah lagi, PS Vita menawarkan fitur remote play yang memungkinkan pemain memainkan game PS3 dan PS4 di perangkat ini. Namun, meskipun semua itu terdengar menjanjikan, beberapa faktor mulai menghambat pertumbuhan konsol ini. Video ini akan membahas secara singkat mengapa PS Vita terkesan gagal dan tidak mampu mengulang kesuksesan pendahulunya yaitu PSP. PS Vita dirilis dengan harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar $250 untuk versi Wi-Fi dan lebih mahal lagi untuk versi 3G. Sementara itu, kompetitornya yaitu Nintendo 3DS hanya seharga $170 dan tentunya lebih menarik bagi para gamer. Selain biaya perangkat yang mahal, harga game PS Vita juga menjadi kendala. Banyak game yang dijual dengan harga hampir setara dengan game PS3 atau PS4, yang dimana membuat gamer berpikir dua kali untuk berinvestasi di platform ini, terutama saat game mobile menawarkan alternatif yang lebih murah atau bahkan game gratis. Sony menggunakan kartu memori eksklusif untuk PS Vita, yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kartu SD standar. Misalnya, kartu memori 32 GB bisa berharga sekitar $100. Sedangkan kartu SD biasa yang dengan kapasitas yang sama berharga jauh lebih murah. Hal ini membuat gamer merasa terbebani dengan biaya tambahan hanya untuk bisa memainkan game mereka. Berbeda dengan PSP yang memiliki banyak game eksklusif, PS Vita justru kekurangan game AAA yang menarik. Beberapa game seperti Uncharted Golden Abyss dan Gravity Rush memang bagus, tapi tidak cukup menarik perhatian bagi para gamer, terutama untuk gamer yang memainkan PS Vita untuk jangka panjang. Ditambah lagi, mulai banyak developer yang beralih ke pasar mobile yang jauh lebih menguntungkan dari konsol handheld PS Vita ini. Ketika PS Vita dirilis, industri game portable sudah mulai bergeser ke smartphone. Game-game mobile seperti Angry Birds, Clash of Clans, dan lainnya mulai menguasai pasar dengan harga yang jauh lebih murah dan bahkan gratis, serta mudahnya akses yang dimiliki oleh gamer-gamer mobile. Yang pada akhirnya, banyak gamer casual lebih memilih bermain di smartphone daripada membeli konsol handheld seperti PS Vita. Meskipun PS Vita memiliki basis penggemar setia dan beberapa game indie berkualitas, itu tidak cukup untuk menyelamatkan konsol ini. Sony akhirnya menghentikan produksi PS Vita pada tahun 2019, yang menandai akhir dari perjalanan handheld gaming mereka. Berbeda dengan PSP yang sukses besar, PS Vita menjadi salah satu kegagalan terbesar Sony dalam industri gaming. Kegagalan PS Vita mengajarkan kita bahwa spesifikasi tinggi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan sebuah konsol. Faktor harga, ekosistem game, tren pasar juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah produk. Dengan pengalaman ini, Sony tampaknya lebih fokus ke pasar konsol rumahan seperti PS4 dan PS5. Jadi,
Apakah Sony akan kembali ke dunia handheld gaming suatu hari nanti? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jadi menurut kalian, apakah PS Vita Fantas mendapatkan predikat sebagai konsol yang gagal dari Sony? Atau justru Sony yang kurang mendukung konsol ini? Komen di bawah apabila kalian ada pendapat lain. Dan jangan lupa like apabila kalian suka video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video menarik berikutnya.